Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas sebuah perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM 9.1 di P4TK, TK, dan PLB Bandung. Jabaran materi selanjutnya itu adalah rangkuman dari jurnal yang saya download di alamat ini. Ini jurnalnya. Silakan Anda download jika ingin mengetahui lebih detail tentang arsitektur enterprise pada P4TK, TK, dan PLB Bandung. Ya, semoga ini juga menjadi sebuah inspirasi ketika Anda mengambil judul skripsi. Kita mulai dari latar belakang. P4TK, TK, dan PLB ini adalah lembaga yang bertugas dalam peningkatan mutu pendidikan yang lingkupnya itu adalah taman kanak-kanak dan pendidikan luar biasa. Kemudian masalahnya yaitu yang pertama adalah belum adanya dukungan IT dalam mengakomodasi pelaksanaan proses bisnis di P4TK, TK, dan PLB Bandung. Yang kedua yaitu belum terdapat rancangan arsitektur enterprise yang akan dipakai sebagai panduan dalam mendukung fungsi bisnis. Kemudian definisi dari arsitektur enterprise adalah sebuah cetak biru atau blueprint yang digunakan untuk perencanaan dan evaluasi sistem informasi. Jika dianalogikan dalam sebuah rumah, yang pertama kita sepakati dulu ada seorang pemilik rumah. Kemudian si pemilik rumah ini akan menentukan yang pertama ada satu buah kamar yang dihuni oleh si pemilik rumah tersebut dengan pasangannya. Selanjutnya ada 2 kamar anak. Kemudian ada ruangan lain dan furniture atau komponen-komponen yang melengkapi sebuah rumah. Itu dari sisi perencanaan. Kemudian dari sisi evaluasi, seiring berjalannya waktu, ada sebuah kamar yang membutuhkan 1 kursi. Dikarenakan si pemilik rumah ini sudah memiliki blueprintnya, maka dia tidak langsung memutuskan untuk membeli kursi baru. Jika dilihat dari ruangan ini, itu ada beberapa kursi yang jarang terpakai, sehingga si pemilik rumah ini akan memindahkan 1 kursi untuk dipindahkan ke dalam sebuah kamar. Nah, itu adalah salah satu contoh. Dengan adanya blueprint ini, tentu akan meningkatkan mutu dari sebuah sistem informasi agar relevan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan dalam penelitian ini digunakan sebuah framework yang bernama TOGAF. Ya, untuk lebih detail tentang TOGAF, silakan baca jurnal saya yang ada di Classroom. Kita masuk ke metodologi penelitian, itu dimulai dari studi literatur, kemudian ada pengumpulan data, identifikasi awal, dan di sini adalah komponen-komponen TOGAF. Yang pertama ada preliminary. P4TK, TK, dan PLB ini memiliki core bisnis yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus di bidang taman kanak-kanak dan pendidikan luar biasa. Pengembangan SDM intern, pengelolaan keuangan, sampai administrasi kepegawaian itu termasuk dalam aktivitas pendukung. Perancangan, implementasi, dan evaluasi program diklat itu termasuk dalam aktivitas utama. Yang kedua ada requirement management. Ini adalah hasil dari observasi atau identifikasi kebutuhan dengan mengamati sistem yang sudah berjalan pada P4TK, TK, dan PLB Bandung. Sistem yang sedang berjalan itu bisa dikatakan adalah sebuah sistem yang belum terkomputerisasi atau masih manual. Dalam artian pencatatannya masih menggunakan misalnya program seperti Microsoft Excel dan banyak dilakukan pencatatan kertas, belum dalam bentuk sebuah sistem informasi. Yang ketiga adalah architecture vision. Visi dari arsitektur ini adalah perancangan sistem informasi yang mengakomodasi aktivitas utama di P4TK, TK, dan PLB. Kemudian business architecture ini adalah sebuah usulan proses bisnis yang dibuat ke dalam usulan BPMN. BPMN ini adalah singkatan dari Business Process Model and Notation. Di sini dimulai dari input, analisis kebutuhan, kemudian penetapan jenis program, sampai evaluasi pelaksanaan program dan selanjutnya. Ini biasanya dipelajari lebih detail pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak.
Kemudian Information System Architecture ini adalah mendefinisikan entitas ke dalam sebuah kelas diagram. Yang di dalam entitas tersebut ada atribut dan metode. Dan ini juga dipelajari lebih detail pada mata kuliah RPL. Jadi ketika ingin membangun arsitektur enterprise, pendefinisian kelas diagram itu dilakukan pada tahapan Information System Architecture. Teknologi architecture pada tahap ini adalah pemilihan teknologi perangkat lunak dan perangkat keras, dan didapati bahwa sistem informasi yang akan dibangun itu disimpan pada server yang telah ada. Kemudian diakses menggunakan IP yang sama, dan sistem yang lama dan sistem yang baru itu dipisah ke dalam direktori yang berbeda. Di sini adalah contohnya, diakses menggunakan alamat yang sama, tapi dipisah ke dalam direktori yang berbeda. Program diklat di sini adalah sistem baru yang dibangun menggunakan arsitektur enterprise. Opportunities and solution pada tahap ini adalah penekanan pada manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise. Tentunya manfaat yang didapatkan dari pembangunan sistem informasi dengan arsitektur enterprise itu adalah kemudahan dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi program diklat. Migration planning ini adalah strategi perubahan yang dilakukan secara bertahap. Dan didapati bahwa pelatihan diberikan kepada seksi penyelenggara dan seksi evaluasi pada P4TK, TK, dan PLB selaku user pengguna program diklat. Baik, cukup untuk materi kali ini. Jika ada yang belum paham, silakan Anda tanyakan melalui WhatsApp. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.